Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan ikhwati, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kaum muslimah dan ummahat, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita tetap selalu bersyukur apapun kondisinya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama ketika kita selalu ditolong oleh Allah dalam setiap ketaatan kita dan ibadah kita. Tidak ada sujud yang kita lakukan, tidak ada perjalanan taklim yang kita ikuti, ataupun tersenyumnya kita di hadapan orang yang beriman, itu bukan karena hebatnya kita dalam takwa dan bukan karena kuatnya kita dalam iman. Tapi seluruh ibadah yang kita lakukan semata-mata karena pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur atas segala ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Karena barang siapa yang banyak bersyukur atas segala ketaatan dan ibadah, maka terhindar di sifat sombong ilmu dan ibadahnya. Karena hari ini kita jumpai perkataan Imam Ibnu Qayyim begitu nyata. Orang itu bukan hanya sombong dengan hartanya, tetapi bukan hanya sombong dengan jabatannya. Tetapi banyak orang yang sombong ketika dia memiliki ilmu dan sombong ketika dia mampu beribadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Maka kesombongan itu biasanya disebabkan karena dia merasa ilmu yang dia peroleh, ibadah yang telah dia kerjakan, karena dia itu mendapatkan semua itu karena hebatnya ia dalam iman dan hebatnya ia dalam takwa. Padahal tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan kecuali pertolongan Allah. Orang yang banyak bersyukur atas ibadah yang dia kerjakan tidak akan menyombongkan diri, tidak akan mengusungkan dadanya di hadapan orang yang beriman, karena dia tahu apapun yang dia lakukan sampai memejamkan mata dan membuka mata, semua itu pertolongan Allah. Kita meminta semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap ibadah kita, dan semoga setiap ibadah kita tidak melahirkan sifat sombong, tetapi melahirkan sifat tawaduk kita di hadapan orang yang beriman, karena ilmu kita belum tentu 100% benar dalam setiap perkara. Dan ibadah kita belum tentu dicatat oleh malaikat raqib ketika dilaporkan amal kita kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati, harusnya pada kesempatan hari ini kita menyampaikan materi 175 jalan ke surga, poin yang pertama. Tetapi tadi qadarullah saya berbicara banyak dengan Pak Haiban, karena saya tadi jam 4 sudah datang ke sini, saking semangatnya. Jadi jam 4 sudah datang ke sini karena kalau pulang ke Bekasi dari beredarnya dari satu kajian ke kajian berikutnya, kalau pulang ke Bekasi terlalu jauh, akhirnya istirahatnya di bawah. Dan ketika tadi bicara dengan beliau sempat menyampaikan kemarin pada waktu pembahasan zina, pertanyaan yang masuk itu puluhan. Dan memang kita tidak pernah mendapatkan pertanyaan sampai puluhan kecuali materinya kemarin tentang perzinahan. Dan beliau berharap sekali tentang tema itu supaya tuntas untuk kita fahami dan kita mengerti. Beliau memohon supaya materi pada kesempatan malam kali ini meneruskan materi tentang perzinahan, dan sekaligus pula kita akan menjawab satu persatu apabila ada ilmunya, dan kalau tidak ada ilmunya kita pending sampai Allah memberikan ilmu. Dan nanti waktunya kita pakai untuk menjawab satu pertanyaan yang terlontar dan disampaikan oleh jamaah yang berkaitan tentang masalah perzinahan. Karena kita hari ini memang mendapati perzinahan menjadi sesuatu yang dimaklumi dan dicoba untuk diterima oleh masyarakat kita karena berbagai macam narasi yang dibuat oleh film dan sinetron. Dan kita dipaksa untuk memaklumi perzinahan, bahwasanya perzinahan itu merupakan konsekuensi logis hidup pada zaman milenial. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasara setapak demi setapak, setahap demi setahap, sampai kalau kalian akan mendapati orang Yahudi dan Nasara mencontohkan bagaimana berzina, lau iftarashtumuhu fit tariqi la fa'altumuh. Sampai kalau kalian itu menjumpai orang Yahudi dan Nasara itu berzina di pinggir jalan, maka kalian pun akan jumpai bagaimana kaum muslimin akan mengikuti tata cara berzina di pinggir jalan, sebagaimana itu yang mereka contoh dari Yahudi dan Nasara. Dan itulah zamannya hari ini, ketika kita tidak lagi menjumpai perzinahan,
dilakukan di balik pintu tetapi sudah di luar pintu. Zina tidak dilakukan di balik tebu-tebu yang tinggi yang tersembunyi dari mata manusia, tetapi sudah dilakukan di tengah masyarakat yang melihat dan menyaksikan. Zina tidak hanya dilakukan di tempat-tempat yang tertutup, tetapi zina itu dipublish dan didisplay di tempat-tempat yang bisa diakses oleh setiap orang. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita, karena sesungguhnya pelaku zina kalau dia tidak berzina, air yang membentuk seorang janin pada rahimnya seorang wanita, kalau orang tuanya tidak bertobat, maka orang tua yang bengkok dari perzinahan maka akan membentuk anak yang bengkok pula. Dan itulah yang kita khawatirkan. Perjalanan dakwah ke depan akan menjadi berat kalau anak-anak dari keluarga-keluarga muslim tetapi ternyata anak itu hasil dari perzinahan yang tidak disesali oleh orang tua mereka ketika berzina. Dan inilah yang menjadikan kita ingin pada kesempatan hari ini minta keridhaannya kita teruskan kajian tentang perzinahan sebentar sebelum nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari kasus perzinahan yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimin. Kemarin saya menyampaikan bahwasanya zina itu salah satu perkara yang Allah tidak inginkan terjadi pada kehidupan kaum muslimin dan orang yang beriman. Makanya Allah memudahkan syariat supaya kita menikah. Itu salah satu dalil kenapa perzinahan itu sangat dibenci oleh Allah dan tidak diinginkan itu terjadi pada setiap muslim dan setiap muslimah. Karena Allah itu membenci perbuatan tersebut sehingga Allah menutup celah bagaimana tidak terjadinya perzinahan dengan memudahkan pernikahan. Makanya kalau kita melihat syariat pernikahan itu sangat begitu dimudahkan oleh Allah. Hanya membutuhkan akad, hanya membutuhkan mahar yang bisa kita bayar sesuai dengan keridhaan wanita yang kita nikahi, dengan kehadiran dua saksi yang menyaksikan pernikahan kita ketika saat ijab kabul diucapkan, lalu kemudian ijab kabul, sesederhana itu kemudian kita akan mendapatkan pernikahan itu sah. Kenapa syariat ini memudahkan syariat pernikahan? Supaya menutup celah, supaya tidak ada alasan nanti di hadapan Allah bahwasanya ketika dia berzina disebabkan susahnya menikah pada saat syariat itu menyulitkan pernikahan. Jadi orang tidak lagi bisa beralasan, kenapa kamu berzina? Nikahnya susah ya Allah, tidak ada. Karena sesungguhnya syariat Allah dalam masalah pernikahan sudah dimudahkan. Begitu bencinya Allah kepada perzinahan, bukan hanya Allah memudahkan bagaimana pernikahan itu terwujud dengan sesuatu yang gampang, maka Allah pun menutup segala macam celah bagaimana perzinahan itu tidak terjadi. Makanya sampai kita menjumpai semua perkara, semua celah yang bisa menyebabkan, menjerumuskan kita kepada perzinahan ditutup sama Allah. Tidak boleh melihat kecuali pada pandangan yang pertama, karena pandangan yang kedua bisa mengarah kepada perzinahan. Dan perzinahan itu ditutup segala macam celahnya. Sampai kita berbicara dengan wanita tidak boleh dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada urgensinya. Berbicara, ngobrol, semua itu ditutup di dalam syariat. Kenapa? Karena menutup celah terjadinya perzinahan. Sampai kita mengatakan berkali-kali, kenapa cara jalannya laki-laki dan perempuan itu ditentukan oleh syariat. Perempuan tidak boleh jalan di depan laki-laki dan laki-laki harus berjalan di depan perempuan. Karena madharatnya besar, kerugiannya besar, keburukannya besar. Kalau ada seorang laki-laki berjalan di belakang perempuan, pandangannya di balik belakang perempuan itu bisa menjadikan dia berangan-angan kepada perbuatan dosa, sampai akhirnya di dalam syariat aib bagi seorang laki-laki apabila dia berjalan di belakang wanita. Sampai sedetail itu syariat mengatur bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan supaya itu tidak menjadi celah terjadinya perzinahan. Makanya saya mungkin sudah menyampaikan pada 2 pekan yang lalu, zina itu bukan sesuatu yang sifatnya instan, tetapi zina itu karena proses DP yang panjang. Karena zina itu dikredit dan tidak pernah kontan. Karena zina itu prosesnya panjang dan tidak pernah instan. Maksudnya apa, Ustaz? Zina itu selalu dimulai dari sebab yang ringan, lalu diremehkan, sebab berikutnya diremehkan, sebab berikutnya diremehkan, sampai akhirnya terjadinya perzinahan. Makanya kita mendapati sebuah kisah yang disampaikan oleh Wahab bin Munabih. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi sebelum Rasulullah SAW. Bagaimana seorang ahli ibadah yang tinggal di satu rumah, yang senantiasa dia beribadah kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya.
Dan hampir-hampir setan itu berputus asa untuk menggoda laki-laki yang selalu penuh dengan ibadah dan ketaatan ini. Sampai akhirnya ketika mereka hampir putus asa, kalangan setan untuk menggoda laki-laki ini, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan satu celah yang mereka manfaatkan begitu baik. Yaitu ketika laki-laki ahli ibadah ini memiliki tetangga dari beberapa pemuda, dari 3 pemuda yang hidup pada satu rumah dan mereka memiliki satu adik perempuan. Lalu 3 pemuda ini ingin melaksanakan perjalanan jihad, tapi mereka bingung kemana mereka akan menitipkan adik mereka. Akhirnya mereka rembukan, akhirnya mereka berpikir siapa yang pantas untuk dititipi, supaya mereka tenang dalam perjalanan jihadnya ketika menitipkan adik perempuan mereka. Dan tidak ada nama yang keluar dalam pembicaraan mereka ketika membahas siapa mereka kepada menitipkan adik perempuan mereka, kecuali akhirnya mereka memutuskan kita titipkan kepada ahli ibadah tersebut. Akhirnya mereka memberanikan diri 3 pemuda mendatangi ahli ibadah. Lalu menyatakan dan mengutarakan keinginan mereka untuk menitipkan adik perempuannya kepada rumah ahli ibadah tersebut. Tentunya pertama kali ahli ibadah menolak dengan keras ketika dititipi seorang wanita ke dalam rumahnya. Ya. Tetapi 3 pemuda itu memaksa dan mereka memastikan bahwasanya tidak ada tempat yang paling aman kecuali tempat di tempat orang yang sedang khusyuk beribadah setiap waktunya. Ahli ibadah akhirnya rontok, tidak mampu mempertahankan keyakinannya. Sampai akhirnya ahli ibadah itu berkata, boleh, tapi dengan satu syarat. Adik kalian ditaruh di lantai pertama, saya akan menempati lantai yang kedua. 3 pemuda itu tentunya dengan bergegas menyepakati apa yang diminta oleh laki-laki ibadah tersebut. Disitulah setan mendapati celah. Waduh, ada perempuan dekat dengan lelaki ibadah yang selalu khusyuk beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak jadi putus asa untuk menggoda laki-laki ibadah itu. Lalu kemudian setan kembali mendatangi rumah tersebut dan kembali menggoda. 3 pemuda ini akhirnya berjihad, mereka menitipkan adik perempuannya di rumah ahli ibadah. Dan tentunya kita paham, ahli ibadah ini kemudian berada pada lantai yang kedua, adik perempuannya di lantai yang pertama. Pertama kali kalau akan mengirimkan makanan, selalu akan dikirimkan melalui tali, seutas tali yang dikirimkan dari atas. Lalu diturunkan ke bawah, lalu kemudian dia memberikan pesan dengan sesuatu yang mereka sepakati, lalu perempuannya nanti akan membuka jendela dan mengambil makanan tersebut. Dan itu dilakukan pertama kali setiap laki-laki ibadah akan memberikan makanan kepada adik perempuan yang dititipkan 3 pemuda tersebut. Setan ketika mendapati perempuan itu ada di bawah, laki-laki ibadah itu ada di atas, dan dia ketika mengirimkan makanan melalui tali, nanti kemudian perempuan itu membuka jendelanya dan mengambilnya, maka ahli ibadah itu, maka setan itu bersabar, sudah tidak apa-apa, biarkan kayak gini dulu. Prosesnya dimaklumi oleh iblis dan iblis bersabar atas proses itu. Maka perempuan itu setiap akan makan mengambil makanan tersebut dan membuka jendelanya dan mengambil makanan itu. Lama-lama setan kemudian datang membisiki kembali. Ini loh, zina itu kayak gini prosesnya. Selalu dimulai dari sesuatu yang diremehkan. Setan kemudian berkata kepada laki-laki ibadah tersebut, kamu kok memberikan makanan dengan cara yang semacam itu? Apa enggak lebih baik kamu turun ke bawah, kamu letakkan makanannya, kamu ketok pintunya. Nanti langsung ke atas, enggak usah ditunggu, langsung ke atas aja. Laki-laki ibadah itu mulai longgar ketika berhadapan yang semacam ini. Longgar, mulai longgar. Maka kemudian dia akhirnya menyetujui bisikan setan itu tanpa dia merasa. Maka dia turun ke bawah, diletakkan makanan tersebut di depan pintu rumah, lalu diketuk, lalu dia langsung melencing ke atas dan meninggalkan makanan tersebut untuk diambil oleh sang gadis yang ada di bawah rumahnya. Setan sabar, diem. Setan itu super sabar dia, Masya Allah. Maka setan itu diem. Dibiarkan dulu. Setelah sekian lama kemudian setan kembali membisiki dan berkata kepada ahli ibadah itu, lu mosok sih kamu hanya ngetuk, Mbok, ditunggu dulu supaya pintunya dibuka dan memastikan makanan itu nyampe. Khawatirnya dia tidak mendengar ketukan pintumu. Ahli ibadah, iya juga ya.
Ini saran yang bagus. Ibaratnya kalau ilustrasinya di sini ada setannya, di sini ada malaikatnya. Ini kelihatannya saran yang bagus. Akhirnya kemudian diketok. Dibuka, krek. Kelihatan. Apa yang kelihatan? Wanita tersebut. Dari mata turun ke empedu. Turun ke empedu. Maka kemudian akhirnya sudah mulai ada bibit-bibit. Makanya kemudian bibitnya selalu dimulai dari kata mata. Karena pasti orang berzina itu dari mata dulu. Setan membiarkan, dia tidak langsung masuk. Terus kemudian akhirnya setan mengatakan, kamu tidak masuk ke rumahnya, karena itu kan juga rumahmu. Akhirnya setan masuk ke rumahnya. Kamu tidak ngobrol, akhirnya dia ngobrol. Kamu tidak kemudian menyelesaikan masalahnya dan problematika dari wanita itu. Akhirnya dia mendengar terus, sampai akhirnya terjadinya perzinahan. Maka kisah ini tentunya berlanjut, saya tidak melanjutkan. Tapi disitulah para ulama mengambil dalil dari riwayat itu. Perzinahan itu pasti proses. Karena tidak ada orang yang berzina instan. Kecuali karena proses-proses penyimpangan yang dilonggarkan pada hidupnya sampai terjadinya perzinahan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui perzinahan itu bukan sesuatu yang sifatnya ringan di hadapan Allah. Tapi perzinahan itu berat. Dan sudah saya sampaikan dan saya tekankan, sekaligus saya tegaskan pada 2 pekan yang lalu. Tidak pernah antum dapati orang yang berzina sampai Imam Syafi'i yang terkenal dengan kesabarannya. Kalau sudah mendengar orang yang berzina, maka berubah wajahnya merah. Dan beliau berkata, tidaklah orang yang berzina, lalu pulang ke rumahnya, lalu dia tidak bertaubat, tetapi justru merasa perbuatan yang dilakukan itu baik-baik saja, maka tidaklah dia pulang ke rumahnya, sampai tikus yang berlindung di rumah orang itu ketika berzina dan tidak bertobat, maka tikus pun akan mendapatkan laknat saking besarnya kebencian Allah turun kepada mereka yang berzina, lalu tidak menyesali perbuatan zina yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan inilah yang kita mengerti, karena sesungguhnya ini merupakan perkara yang begitu besar di sisi Allah. Makanya cara menebus dosa dari perbuatan zina, kalau nanti sudah tegak hukum Allah, menebus bagaimana perbuatan zina itu salah satunya dengan meminta supaya ditegakkan hukuman rajam. Dan saya sudah menyampaikan konteks hukuman rajam adalah hukuman yang berat, di mana diletakkan dalam sebuah lubang, dipersiapkan batu, dan batu yang dipersiapkan tidak boleh batu yang besar dan tidak boleh batu yang terlalu kecil, tapi batu yang sedang dilempari kepada orang yang berzina. Kenapa batunya tidak boleh besar? Supaya tidak lekas mati, supaya setiap lemparan batu yang mengenai kepala orang yang berzina akan mengalirkan rasa sakit, sekujur tubuhnya dan seluruh syarafnya merasakan sakit, sebagaimana sekujur tubuhnya dan seluruh syarafnya merasakan nikmat ketika berzina, karena tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah yang pernah mengalir pada urat syaraf manusia kecuali urat syaraf yang teraliri dengan kenikmatan yang didapatkan dari perbuatan zina. Makanya sampai zina itu menjijikkan di hadapan Allah, sampai menyebarkan perzinahan pun tidak diperkenankan. Antum mendapati ada orang dihukum, dicambuk dia gara-gara minum khamr, boleh antum menyampaikan, diceger, kemarin ada orang ketangkap minum khamr dicambuk. Antum mendapati ada orang yang membunuh, lalu dia ditangkap dan kemudian dia dihukum atas perbuatan dia ketika membunuh, antum boleh menyebarkan. Tapi kalau zina, ada fulanah berzina di satu rumah, maka tidak boleh menyebarkan. Kenapa? Man asya'an nikal fa'alaihi nikal. Man asya'al fahishah fa'alaihi nikal wa inkana shadiqan. Orang yang menyebarkan kasus perzinahan, maka wajib dihukum walaupun yang dia sampaikan itu benar. Kenapa? Karena mendengar perzinahan itu bisa membangkitkan hasrat orang untuk berzina. Makanya orang kalau sudah berzina tidak bertobat, itu syaraf-syarafnya bisa rusak. Karena tidak ada yang dia pikirkan kecuali berzina dan berzina kembali, berzina dan berzina kembali. Makanya sampai para psikolog candu kepada tayangan porno itu lebih merusak daripada candu ketika memakai narkoba, karena kerusakan yang ada pada syaraf itu lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan dari kasus narkoba dan narkotika. Itu baru melihatnya, belum berzinanya. Makanya akhirnya kenapa Barat selalu membuat narasi terus tentang masalah perzinahan, dibuat itu permisif, dibuat itu kemudian dibuat gampang, dibuat ringan. Seakan laki-laki dan perempuan kalau senang punya hasrat untuk meluapkan apa yang mereka senangi, karena mereka tahu kalau kemudian kaum muslimin sudah bengkok dengan kasus perzinahan,
tidak ada yang difikirkan orang yang berzina kecuali adalah bagaimana dia berzina dan berzina kembali. Dan itulah kerusakan sistematik yang terjadi kalau orang sudah berzina dan tidak bertaubat. Dengan taubatan nasuha. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham zina itu berat. Jadi bukan rindu yang berat itu zina. Dan itulah yang merusak kehidupan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian zina itu terjadi karena beberapa macam perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, zina itu disebabkan karena dari pihak laki-laki dia meremehkan sholat. Dari pihak perempuan karena hilangnya rasa malu. Ini yang pertama. Jadi kalau pihak laki-laki, orang itu berzina biasanya apa? Karena dia meremehkan sholat. Adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah meremehkan sholat itu pertama kali yang Allah campakkan hukuman kepada orang yang meremehkan sholat itu apa? Wattaba'us syahwat. Pasti ngikutin syahwat. Dan syahwat itu merupakan komponen terbesar menjadikan orang berzina itu syahwat. Makanya Bapak tidak akan pernah jumpai ada orang yang berzina kecuali berantakan sholatnya. Cek teman kita yang berzina, dia sering berzina. Dan ketika dia berzina, dia membanggakan zinanya, itu pasti berantakan sholatnya. Karena apa? Kalau orang sudah adha'us sholat yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, sudah meremehkan sholat, maka yang pertama kali yang Allah akan berikan dan campakkan hukuman kepada mereka yang meremehkan sholatnya, wattaba'us syahwat, pasti ngikutin syahwat dan itulah terjadinya perzinahan. Makanya kalau ada seorang anak yang kita miliki, umur 9 tahun, umur 10 tahun, kok sholatnya belum beres, sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu duha, dan sholat subuh di waktu duhur, itu cek handphonenya itu. Karena pasti urusan syahwatnya itu akan kelihatan dari masalah berantakan ia di dalam masalah sholat yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya saya pernah mendapati ada orang yang ingin tobat dari kasus perzinahan. Setelah kita menyampaikan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dia ketika bertobat dari perzinahan, ketika jalan menuju ke masjid saya tanya, sholatnya gimana selama ini ketika banyak berzina? Bapak itu berkata, itu Ustaz, saya itu selalu tidak pernah mampu menegakkan sholat. Dan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Makanya kalau ada pemuda sudah terikat dia di tempat-tempat masjid, maka insya Allah orang yang mereka selalu disiplin di dalam masalah sholatnya, maka Allah akan bantu bagaimana dia mengendalikan syahwatnya. Makanya itulah yang kita dapatkan. Kenapa anak kita kalau umur 10 tahun tidak puasa, tidak disuruh mukul. Kalau anak kita 10 tahun tidak kemudian mau diajak umrah, tidak disuruh mukul. Anak kita 10 tahun kalau tidak mau untuk sedekah, tidak disuruh mukul. Tapi kalau anak kita 10 tahun kok dia tidak mau melaksanakan sholat, kenapa disuruh mukul? Dan tentunya pukulan bukan ke kepala, pukulan yang sifatnya mendidik dan bukan menyakiti. Kenapa disuruh mukul? Karena anak kalau sudah rapi sholatnya semenjak dia balik, pubertasnya nanti dibantu oleh Allah di dalam kebaikan dan tidak terseret kepada kasus perzinahan yang dilakukan. Ketika syahwat itu dibantu oleh Allah untuk dikendalikan. Makanya pertama kali terapi orang kalau kemudian mereka berzina dan ingin berhenti dari candu dosa zina yang dia lakukan dan dia kerjakan, suruh sholat dan perhatikan sholatnya dan merapikan kualitas sholatnya, karena siapapun yang rapi kualitas sholatnya, maka Allah akan merapikan kualitas syahwat yang dia miliki dan tidak ada yang mampu mengendalikan syahwat kecuali pertolongan Allah kepada hamba yang Allah rahmati. Ya, makanya saya mungkin sudah nyampaikan atau belum. Masih ingat ada film Catatan Si Boy dulu? Catatan Si Boy. Kalau umurnya kayak saya, lahir tahun 80-an, pasti tahu film Catatan Si Boy. Catatan Si Boy itu identik dengan laki-laki yang bernama Si Boy. Kemana-mana sholat dengan adanya sajadah di mobilnya dia. Justru kalau sholih malah tidak ada sajadah karena sholatnya di masjid. Karpetnya sudah ada, tidak usah pakai sajadah. Tapi film saat itu identik si boy ini rajin sholat, tapi sama perempuan banyak. Tidak mungkin skenario itu kayak gitu. Karena orang kalau rajin sholat itu pasti syahwatnya terjaga. Jadi tidak ada masalah sama Yongki Alexander, tidak ada masalah. Tapi ini skenario tidak benar. Makanya inilah yang kita perhatikan. Kalau ada orang berzina itu pasti tidak rapi sholatnya. Adha'us sholata wattaba'us syahwat.
Yang kedua, poin yang pertama tapi masih nomor 2. Kalau perempuan, sisi perempuan apa? Hilang sifat malunya. Nah, ini saya sampaikan kemarin di YouTube juga banyak. Yang kedua yang menjadikan kasus perzinahan itu adalah ketika wanita sudah hilang sifat malunya. Karena fitrah kebaikan wanita adalah mereka yang senantiasa memiliki sifat malu. Bapak cek di semua kitab-kitab para ulama terdahulu. Selalu menyebutkan kesolehan wanita itu adalah rasa malunya. Makanya sampai kalau dia ditanya tentang seorang laki-laki kok diam karena rasa malunya, maka itu tanda setujunya kalau dia diam. Karena saking malunya perempuan itu identik dengan kebaikan wanita di dalam Islam. Makanya kenapa di dalam Islam setiap orang tua yang dia tahu ilmu, dia paham kitabullah, dia paham sunnah, dia tidak akan mencabut sifat malu yang ada pada putrinya. Kecuali dia akan melihara dan merawat sifat malu itu akan ada pada perempuan ketika perempuan itu diinginkan olehnya dalam kebaikan dan ketaatan. Karena kesolihan seorang wanita berbanding lurus dengan sifat malu yang dia miliki. Jadi kalau bapak memiliki anak perempuan kok malu, berarti bapak sudah mendapatkan separuh dari sifat solihahnya seorang wanita itu ketika dia malu. Ya, karena kemudian ketika wanita sudah hilang di dalam kehidupan kaum muslimin, karena dia tahu kalau wanita muslimah sudah benar, kalau rahimnya itu sudah solihah, Pak, rahim yang solih itu akan melahirkan janin yang taat kepada Allah. Makanya perhatikan, segala macam perkara dibuat bagaimana wanita kita rusak. Dengan berbagai macam cara. Sampai kita dikenalkan dengan konsep iklan itu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perempuan itu dipaksakan supaya iklan itu tetap ada perempuannya. Coba iklan pompa air, ada perempuan, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Iklan ban, ada perempuannya, apa hubungannya? Iklan ban mobil dengan perempuan, tidak ada hubungannya. Tapi memang orang kafir itu pingin untuk menyampaikan bahwasanya semua itu harus pakai perempuan. Dan orang kafir menempatkan perempuan-perempuan mereka itu hanya objek dari seksual yang mereka inginkan untuk memuaskan gairah dari syahwat mereka ketika memandang wanita. Itu orang-orang kafir yang tidak beriman sama Allah dan Rasulnya. Makanya Islam itu merupakan syariat yang menjaga betul bagaimana wanita di dalam Islam. Supaya tetap mereka itu memiliki rasa malu. Sampai Allah itu ketika menjaga wanita-wanita yang mukminah itu. Sampai cara menyentuhnya saja kamu harus halalkan dulu di hadapan Allah. Mahal kan? Pengen nyentuh dia, tidak murahan. Halalkan dia di hadapan Allah di depan KUA. Baru kamu boleh nyentuh kulitnya. Dan kalau kamu maksa menyentuhnya, kamu akan terancam sebuah dosa bahwasanya kamu telah memegang kulit yang bukan mahrammu, maka ditusuknya kepala kamu dari batu, dari besi, itu lebih baik daripada kamu menyentuh kulit seorang perempuan yang tidak ada hubungan mahram dengan dirimu. Masya Allah. Makanya dulu saya pernah membaca sebuah dialog, entah benar atau tidak, seorang wartawan dengan salah satu orang muslim. Wartawan bertanya dan ingin menyudutkan Islam. Islam itu selalu menempatkan perempuan pada kelas yang kedua. Tidak pernah equal dengan kemudian laki-laki. Dan selalu perempuan itu di bawah dominasi laki-laki kalau di dalam Islam. Ditanya sama seorang muslim ketika berhadapan dengan wartawan itu. Apa teori bukti dari teori yang kamu sampaikan? Lihat, menyentuh aja tidak boleh. Maka kemudian laki-laki muslim itu kemudian berkata, kalau kita melihat Ratu Elizabeth, boleh nggak setiap orang berjabatan dengan Ratu Elizabeth? Wartawan tidak sadar, dia terjebak dengan pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki muslim ini yang solih. Ya enggak boleh. Siapa yang boleh bersentuhan dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth? Orang-orang khusus yang ditentukan dengan SOP-SOP yang ketat. Maka langsung laki-laki muslim itu berkata, Islam itu meletakkan wanita kami itu lebih mahal daripada kalian itu menghormati ratu-ratu kalian ketika ratu kalian tidak boleh disentuh sama setiap orang. Kalau kami wanitanya tidak boleh disentuh kecuali orang yang bertanggung jawab kepada wanita itu. Makanya kalau akhirnya anak kita malu, Pak, malu itu menyebabkan orang tidak akan berzina. Kenapa? Keputusan apapun perzinahan selalu kembali kepada wanitanya. Kalau wanitanya mengatakan tidak akan terjadi perzinahan. Walaupun lakinya nyerang terus, perempuannya bilang, no. Do you understand no? Paham no enggak? Enggak akan terjadi itu. Karena semua kuncinya kepada perempuan. Kalau laki-lakinya maksa, itu jadinya pemerkosaan dan bisa dituntut. Dan tentunya laki-laki berpikir 1000 kali ketika dia itu akan memperkosa.
Makanya kalau hari ini Pak, anak-anak kita, ini perempuan Pak, anak-anak kita perempuan, saya sampaikan kepada Bapak, anak perempuannya Bapak itu mahal harganya Pak. Karena apa? Karena anak perempuannya Bapak dan anak perempuannya saya itu sutroh Pak, penghalang kita dari api neraka. Kalau anak perempuan kita itu kita jaga anak perempuan itu sampai kemudian menikah. Kalau kita punya 2 anak perempuan lebih, kok kita jaga anak perempuan kita sampai dia menikah, dia suci, dia terjaga kehormatannya, maka Bapak mendapatkan sutroh yang menghalangi Bapak dari api neraka. Makanya kalau sutroh itu dirusak, saya kan sudah mengatakan kan 2 pekan yang lalu kan, kalau dalam Islam itu diperbolehkan seorang orang tua membunuh orang yang berani berzina dengan anaknya perempuan. Saya yakin Pak, orang solih akan pertama kali membunuh orang siapapun yang berani berzina dengan putrinya. Kenapa? Karena itu sutroh. Kalau Bapak punya handphone mahal, handphone itu kalau jatuh, kita elus-elus Pak handphone itu. Yang harganya 3 juta, 2 juta. Masuk air kita langsung geragapan itu. Itu handphone 3 juta. Loh ada orang tua, handphonenya tidak pengen lecet, tetapi anaknya dibawa sama setiap orang dan kemudian membiarkan. Nah itu rusak itu Pak. Makanya kalau anak kita pengen terjaga dari perzinahan itu, dari semenjak kecil biarkan dia memiliki sifat malu. Tidak usah dihilangkan sifat malu itu, terus dijaga sifat malu itu. Kalau kemudian dia jalan tiba-tiba banyak laki-laki, kemudian dia nggak mau lewat, padahal kita suruh belikan saya roti nak di situ. Balik dia, lu mana rotinya? Malu Pak, ada banyak laki-laki. Bapak enggak usah ngomong panjang lebar. Seorang perempuan itu harus kayak macan, jalan terus. Tidak usah diperdulikan. Enggak gitu. Sudah, Bapak aja yang beli. Begitu. Karena kesolihan seorang wanita itu berbanding lurus dengan sifat malu. Ini beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki harus berani. Belikan roti, malu Pak. Kenapa? Banyak laki-laki loh. Nah, ini beda. Makanya kemudian malu itu harganya mahal. Malu itu harganya mahal. Dan Bapak harus mulai khawatir kalau anak kita sudah mulai hilang rasa malunya. Biarkan dia punya rasa malu. Di foto malu, biarkan itu hidup. Dia kelihatan rambutnya, kita naikin motor, kemudian rambutnya kelihatan, minta, Bi berhenti Bi, kenapa rambut saya kelihatan? Nah enggak apa-apa nak, dikit aja kok. Jangan gitu, berhenti Pak. Rawat sifat malu itu, karena sesungguhnya ketika dia punya sifat malu, maka insya Allah perjalanan dia untuk menjaga kesuciannya terjaga dengan sifat malu yang dia miliki. Ya, makanya saya pernah ngomongkan bercanda itu. Kalau ada perempuan kok malu gitu, lihat kita malu-malu, itu jadikan istri, Masya Allah. Kalau ditanya sama calon mertua, kenapa kamu pilih dia? Karena dia malu Pak sama saya Pak. Ya itulah wanita yang cocok untuk saya insya Allah. Karena sesungguhnya itulah yang kita harus perhatikan dan harus kita mengerti. Sifat terjadinya perzinahan, kalau sifat malu hilang dan kemudian laki-lakinya tidak terjaga dalam masalah sholat. Yang kedua, yaitu kenapa terjadinya perzinahan? Dayus Pak, setiap orang tua tidak berperan sebagaimana orang tua yang dikonsep di dalam Islam. Maka dia membiarkan anaknya pergi sama laki-laki, lalu kemudian melonggarkan aturan, melonggarkan syariat. Karena banyaknya kasus perzinahan itu kalau kita baca di data internet, banyak orang yang berzina itu tidak dilakukan di hotel. Tapi 30-40% orang berzina itu malah di rumah dari wanita itu. Coba Pak. Saya bayangkan itu, loh apa enggak remuk itu orang tuanya itu. Bapaknya kerja dari jam 6, pulang jam 5 sore, capek dan letih sampai ke Bekasi itu dari tempat kerja 2 jam karena macet. Loh sampai di rumah, loh anaknya jam 1 siang tadi berzina Pak. Dan itu malah dilakukan di rumah dari perempuan. Kenapa hal semacam ini sering terjadi? Karena kemudian kita memaklumi kalau anak kita itu kemudian pacaran. Seakan-akan pacaran itu mendekatkan jodoh dia. Kata siapa pacaran itu mendekatkan jodoh? Pacaran tidak pernah mendekatkan jodoh. Jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Dan tidak pernah menjadi dekat dengan sesuatu yang haram. Dan tidak pernah menjauh gara-gara kita melakukan ketaatan. Jadi kalau ada kita kemudian ada orang kok belum nikah, jangan ditanya, umur berapa? 28. Kok belum nikah? Enggak pacaran ya? Jangan gitu. Jomblo ya?
Karena sesungguhnya kemudian orang tua semacam itulah yang salah, Pak. Hari ini, Pak, kita sudah menjadi korban narasi panjang dari sebuah konsep pacaran. Kita disuruh memaklumi, Pak. Padahal jujur, Bapak tanya sama orang tuanya, kakek nenek kita dulu ketika masih ada. Tanya, dulu Pak, perempuan itu, kalau ada perempuan dibonceng sama laki-laki, itu aib di masyarakat kita tahun 70-an. Tahun 60, tahun 70-an ada perempuan kok digonceng pakai sepeda. Itu orang tuanya itu langsung marah-marah itu. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Karena sesungguhnya yang benar itu adalah setiap orang tua yang tidak menjadi dayus, maka setiap orang tua ketika dia tidak dayus, dayus itu apa Ustadz? Membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Kalau setiap orang tua tidak dayus, maka sesungguhnya perzinahan itu mampu ditutup ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak menjadi dayus dalam keluarganya. Makanya jangan longgar. Makanya kalau ada laki-laki sudah mulai mendekati istri kita, kita harus kayak macan. Saya sudah sampaikan di video itu, di salah satu kajian saya. Setiap laki-laki itu harus kayak macan, Pak. Dan itu saya peroleh dari dialog saya dengan salah satu bapak-bapak di Bekasi ketika bapak ini dikomplain sama anaknya. Anaknya ada yang perempuan berkata, Abi ini terlalu galak, makanya jodoh saya tidak datang-datang. Kayak macan, bibi. Loh kemudian bapaknya itu ngomong, loh kalau Abi nggak kayak macan, nggak galak, lah anak Abi itu putri-putrinya nanti digondol sama orang satu persatu. Tapi setelah dia ngomong sama anaknya itu, kemudian dia sempat kepikiran datang ngobrol dengan saya ketika saya ngisi kajian. Saya kayak macan itu salah atau enggak sih Ustadz? Apa saya ini terlalu ekstrim ya? Saya bilang enggak Pak, justru saya belajar dari apa yang dikonsep oleh beliau. Memang laki-laki harus jadi macan. Karena kalau laki-laki sudah bersentuhan dengan sutrahnya dari api neraka, kok dia longgar? Bapak rela sutrahnya Bapak kemudian ternodai sama orang? Bapak rela kemudian penjaga Bapak dari api neraka kemudian dinodai, dan seumur hidupnya nanti kemudian akan membawa noda itu di hadapannya dan belum tentu belum selesai di hadapan Allah. Dan itu berat. Makanya seorang laki-laki itu memang harus jadi macan supaya tidak menjadi dayus. Makanya laki-laki kalau sudah mendapati putrinya dideketin sama perempuan, sama laki-laki, tanya, kamu mau ngapain? Sudah mulai di WA, di miss call jam 11. Mungkin laki-lakinya tidak punya pulsa, cuma miss call doang. Lihat Pak, ini siapa miss call kamu jam 11 malam? Siapa ini laki-laki jam 1 malam ini kemudian WA kamu ini, siapa ini? Ajak, ngomong, kamu mau apa dari anak saya? Karena itu yang akan menjadikan setiap laki-laki berpikir kalau setiap wanita yang dia senangi memiliki seorang laki-laki yang tegas dan berwibawa. Laki-laki akan menaruh hormatnya. Dan dia akan kesulitan untuk melampiaskan bisikan setan yang ada di dalam pikirannya ketika dia berhadapan dengan orang yang bermartabat, ketika menjaga sesuatu yang paling berharga di dalam rumah tangganya. Anak perempuan itu kan Masya Allah Pak, anak perempuan itu mahal harganya Pak. Makanya kenapa banyak laki-laki soleh itu setelah mereka diberikan anak laki-laki, mereka pengen anak perempuan kan? Karena dia tahu itu sutrahnya dia dari api neraka Pak. Jangan sampai sutrah kita dirusak, padahal kita jelas sepakat ya. Kita kalau punya kembang harganya 2 juta, rusak kembang kita aja marah-marah. Loh, anak kita itu lebih berharga dari kembang apapun yang ada di atas muka bumi ini. Makanya yang mencarikan jodoh itu harusnya orang tua, ini sebenarnya yang kita harus mengerti. Mencarikan jodoh itu bukan anak di dalam syariat Pak. Yang mencarikan jodoh itu adalah seorang bapak. Harus kemudian ini. Dan bapak itu harus berupaya bagaimana perzinahan itu tidak terjadi. Kalau kita sudah mendapati anak kita sudah seneng gandrung sama perempuan ini. Kalau kita punya anak laki-laki, cepat nikahin Pak. Kalau dia tidak punya uang, gunakan tabungan bapak untuk kemudian mengcover anak kita daripada anak kita itu jatuh dalam perzinahan. Karena fungsinya tabungan saya, fungsinya tabungannya bapak. Nanti kalau bapak mendapati anaknya sudah mulai besar. Fungsinya tabungan kita itu bukan menjadi tabungan di masa tua, tapi tabungan kita itu fungsinya untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Jadi kalau ada anak kita, umur 21 tahun nanti, kalau ada yang sudah 21 tahun, tanya, gimana anak ba'ahmu? Ba'ah itu apa Ustadz? Ba'ah itu kekuatan biologis. Ba'ahmu gimana? Alhamdulillah, bergejolak. Okay. Maka kemudian akhirnya ketika bergejolak, suruh puasa. Puasa. Sudah mentok masih aja bergejolak. Sudah nikahin. Bapak yang nyarikan.
Karena kewajiban orang tua itu bukan hanya ngasih nama, bukan hanya akikoh. Anda nih, insya Allah ya. Kalau ngomong tentang masalah hal semacam ini, waktu tidak terasa. Kita adzan dulu, kita lanjutkan habis isya sebentar, baru nanti kita tanya jawab dari masalah yang kita sampaikan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan sebentar. Jadi alasan yang kedua yang menjadikan orang itu berzina adalah ketika seorang laki-laki kehilangan karakternya sebagai seorang qawam untuk membimbing keluarganya. Makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak yang sudah mulai melihat anak-anaknya beranjak dewasa ataupun calon bapak-bapak yang hari ini berkumpul. Salah satu di antara kewajiban orang tua itu bukan hanya memberikan sandang, papan, dan pangan, tapi juga salah satunya itu mencarikan jodoh untuk putra dan putri kita. Mana dalilnya kewajiban orang tua itu adalah mencarikan jodoh untuk putra dan putrinya, yaitu kita dapatkan dari kisahnya Umar bin Khattab ketika mencarikan jodoh untuk Hafsah putrinya. Dan bagaimana Rasulullah mencarikan jodoh untuk putri-putrinya ketika dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anha, dan bagaimana ketika Abu Bakar mencarikan jodoh untuk Aisyah ketika dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Itu merupakan bagian dari dalil yang kita pahami kewajiban untuk mencarikan jodoh itu adalah kewajiban orang tua. Sedihnya kita hari ini adalah kita menyerahkan urusan jodoh itu kepada anak. Padahal banyak anak-anak muda yang sekarang beranjak pada usia pernikahan tidak pernah menginjakkan kaki di majelis ilmu. Dan akhirnya tidak punya modal dan tidak punya bekal untuk menikah. Kecuali dia berdasarkan hanya perasaan dan nafsunya. Kadang-kadang kita jumpai anak muda itu kalau ditanya, kenapa kamu pilih dia jadi istrimu? Orangnya lucu, nah itu jadikan. Kenapa kamu nikah sama dia? Enak diajak ngobrol. Nah, itu hanya itu dok. Seakan-akan pernikahan itu ronda. Dan akhirnya menjadikan orang menjatuh dalam perkara-perkara besar. Orang yang ngaji aja masih kadang-kadang kita dapatkan mereka pacaran, Pak. Ada orang saya kenal itu ngaji sama ustadz-ustadz besar. Tapi ketika nikah jalan sama perempuannya sampai tengah malam. Nah, itu salah satu di antara perkara-perkara yang kita sering jumpai dalam masalah pernikahan. Makanya yang kedua yang harus kita pahami adalah orang yang ketika dia menikah itu, ketika dia berzina itu disebabkan yang kedua ketika laki-laki sebagai kepala rumah tangga mereka bergelar sebagai laki-laki dayus. Yang ketiga terjadinya perzinahan itu karena masyarakat kita yang terbiasa untuk tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini termasuk masyarakat yang terpola dengan pola amar ma'ruf tapi tidak terpola dengan nahi mungkar. Dan ketika manusia itu banyak yang terpola dengan amar ma'ruf dan tidak terpola dengan nahi mungkar, akhirnya kalau kita melihat kemungkaran itu akhirnya kita dipaksa untuk membiarkan dan memaklumi ketika kemaksiatan itu sudah merajalela di mana-mana. Dan akhirnya ketika masyarakat kita sudah memaklumi kemungkaran, orang itu pacaran akhirnya tidak lagi merasa risih di depan orang banyak. Tidak usah jauh-jauh Pak, di dekat sini aja ada itu, jembatan Pasar Rebo. Saya baru tahu kalau jembatan itu disebut dengan jembatan cinta. Pret, apa jembatan cinta? Jembatan cinta. Jembatan maksiat. Karena sesungguhnya itu, karena apa? Karena kita terpaksa memang kalau ngelewatin disebut sudahlah dimaklumin gitu. Dan kadang-kadang orang yang ketika mereka itu memperlihatkan dan mempertontonkan pacaran itu kadang-kadang lebih mesra daripada yang nikah. Yang nikah aja enggak gitu-gitu amat. Dan kita disuruh memaklumi Pak. Dan masyarakat kita tidak terbiasa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lebih mencintai orang yang amar ma'ruf tapi kita tidak mencintai orang dan ulama yang melaksanakan nahi mungkar. Makanya ulama yang berada pada area dan wilayah ranah nahi mungkar itu, maka jumlah mereka itu jauh lebih sedikit daripada ulama yang berada pada ranah amar ma'ruf. Mungkin saya juga ulama amar ma'ruf. Dan kemudian belum mengambil peranan di dalam nahi mungkar. Tapi itu harus kita sadari dulu kelemahannya kita.
Makanya kita sampaikan kalau ada ulama-ulama yang hari ini mereka bekerja pada ranah nahi mungkar, maka kita harus paham dan kita mendoakan mereka. Kalau kemudian diri kita memang belum mampu untuk menolak kemungkaran, jangan nyinyir sama orang yang sudah berani menegakkan dirinya ketika mereka menolak kemungkaran. Karena sudah saya sampaikan itu. Kalau orang amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah dijalankan, orang itu bingung, Pak, nanti di mana berzina. Karena setiap dia datang ke losmen, losmennya berkata, mana surat nikahnya? Kalau dia datang ke hotel, hotelnya akan berkata, mana surat nikahnya? Kalau dia datang kemudian ke villa, dia akan ditanya, mana surat nikahnya? Bingung, terus di mana dia berzina? Bingung itu, di tebu petatinya soli, di balik padi, petaninya juga soli. Masa di atas pohon, kan tidak mungkin. Ya kan? Maka itulah yang menjadikan akhirnya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan, itulah yang menjadikan kita memahami itu akan meminimalisir perzinahan. Apalagi kalau hukum Allah sudah ditegakkan, Pak. Kalau orang kemudian berzina, lalu kemudian dia dirajam, kelihatan orang bagaimana hukuman rajam. Orang mungkin pemuda itu akan mikir 1000 kali sebelum dia berzina. Kenapa? Memang pendidikan yang paling ideal dalam Quran itu apa? Punishment dan reward. Dan itulah pendidikan yang dikonsep oleh Quran. Quran itu kenapa cerita surga, cerita neraka? Karena pingin untuk memberikan konsep kepada kita. Memang setiap manusia itu dikasih dua. Kadang-kadang dikasih sebuah reward, penghargaan kalau dia berbuat taat. Kadang-kadang diancam dengan punishment kalau dia itu melakukan kemaksiatan. Dan itu yang kita jumpai kalau kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah ditegakkan. Kemudian yang keempat, yang tersebab terjadinya perzinahan itu yang keempat karena hari ini orang itu berlomba-lomba dengan biaya pernikahan yang mahal. Saya ngatakan bukan artinya tidak boleh. Bagi yang mampu silahkan. Karena mahal itu relatif, Pak. Ada biaya pernikahan 100 juta kayak kita, mahal. Tapi bagi orang lain yang kekayaannya mungkin ratusan miliar, mungkin 100 juta itu sederhana. Tapi yang jelas di antara sebab pernikahan itu apa? Al-maghalatu fil mahar, al-maghalatu fin nikah. Yaitu orang itu berlomba-lomba untuk membangun pernikahan yang mahal. Yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ini jujur ya, saya buka. Nah, jangan ngomong ke yang lain ya. Di sini aja. Saya nikah itu 25 juta. Percaya atau tidak percaya silahkan. Karena sesungguhnya kenapa? Karena yang kita inginkan itu khusyuknya, tenangnya, keberkahan orang soleh yang datang walaupun tidak banyak. Dan kalau ada orang yang nikah sederhana jangan dilecehkan. Karena bisa jadi orang yang nikah sederhana itu kadang-kadang impactnya, efeknya itu lebih barokah daripada yang nikah mahal ketika dia memberatkan dirinya pada sesuatu yang sebenarnya dia belum kuat pada tahapan itu. Nah sekarang orang itu nikah untuk menunjukkan status, Pak. Makanya yang paling mahal itu apa? Yang paling mahal itu bukan mobil, Pak. Yang paling mahal itu bukan rumah. Yang paling mahal itu wah, Pak. Wah nikahnya, wah undangannya, wah mobilnya. Itu mahal betul itu. Wah meliwah itu mahal, Pak. Makanya kalau orang akhirnya sudah dibebani dengan pernikahan yang cukup mahal, biaya undangannya 30 juta, kemudian cateringnya 200 juta, 300 juta. Ketika memang belum mampu di situ ya jangan di situ. Kecuali mampu enggak apa-apa. Karena dia pengen ngundang orang banyak dan orang-orang baik yang diundang itu juga baik niatnya. Yang kita permasalahkan itu kalau kita enggak mampu di situ dan akhirnya mengakhirkan pernikahan. Karena pengen nabung dulu. Biaya gedungnya 100 juta. Nabung dulu akhi. 3 tahun baru kumpul 100 juta, uang gedungnya sudah nambah 150 juta. Mundur lagi. Orang kawin-kawin kayak gitu. Nggak nikah-nikah. Sudah kalau memang belum ada, mudahkan. Orang tua memudahkan. Saya kalau ada di antara antum yang nanti misalkan ngelamar putri saya gitu. Maka kemudian saya tanya, modalnya berapa? 5 juta Ustaz. Wah tenang. 300 juta dari saya. Tapi cicil ya 5 tahun ya. Kita mudahkan. Ya sudah misalkan kemudian memang punyanya 5 juta, ya sudah nikah saja secara syar'i dulu. Walimah kan tidak harus setelah kemudian akad. Antum setelah walimah seminggu, baru kemudian antum walimah boleh.
Ada teman saya itu kemudian nikahnya sudah setahun lalu, kemudian walimahnya setahun setelahnya. Tapi orang sudah tahu kalau dia sudah nikah. Tidak apa-apa kan, tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika antum sudah berhajat kepada ba'ah, sudah berhajat kepada biologis, antum undur-undur, akhirnya maksiat. Minimal akan melakukan kemaksiatan di hadapan dia, di hadapan Allah ketika dia sedang berada di tempat-tempat tersembunyi. Dan rusak kalau kemudian semacam itu. Karena kalau orang sudah ba'ah itu cepat-cepat, akhi. Makanya kita mendapati seorang ulama, kalau tidak salah Imam Ahmad itu, baru meninggal istrinya, malamnya sudah nikah. Karena kemudian khawatir bahwasanya ba'ah itu bisa menjerumuskan kepada kerusakan. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu fitnah terbesar dalam hidupnya laki-laki itu apa? Perempuan, wanita. Makanya nanti kalau di surga pengennya rumah atau bidadari? Tuh kan jawab jujur. Karena banyak orang itu ngomong sama saya nggak dapat rumah, enggak apa-apa Ustaz di surga, asal dapat bidadari aja. Karena itu fitnahnya. Makanya kemudian yang keempat, disederhanakan pernikahan. Kalau memang kita tidak memiliki kekuatan dan kelapangan harta sebagaimana kelapangan harta pada teman-teman kita. Tapi maaf ya Pak, kalau ada temannya Bapak, dia menikahnya mahal. Karena memang orangnya mampu, Bapak nggak usah cemooh. Ini pernikahan contoh yang tidak sunnah, terlalu mahal. Nggak usah gitu. Karena mahal kan bagi kita Pak. Karena mahal dan murah itu relatif. Bisa jadi ada orang nikah itu 100 juta itu sudah sederhana. Kenapa? Dia mampu nikahnya itu 3 miliar. 100 juta bagi kita mahal Pak. Makanya tidak usah memvonis. Kalau kita mendapati ada calonnya kita kok ternyata tidak mampu. Punya dalnya berapa? Sudah. Ya sudah nikah yang syar'i saja. Nikah yang syar'i saja. Dan itu insya Allah lebih baik. Saya tuh punya teman Pak, nikah dulu ketika ini. Nikahnya itu sederhana, tapi Masya Allah itu. Ketika sebelum nikah itu dulu ngajak saya jalan. Ayo saya mau nikah, masih kuliah. Saya mau nikah, akhirnya datang ke Ustadz. Karena pernikahan yang syar'i kan gitu. Ustadznya tanya, antum mau nikah? Iya. Ya insya Allah nanti saya carikan siapa yang cocok. Beberapa hari datang lagi ke sini ya, iya Ustadz. Beberapa hari datang, sudah diberikan 4 amplop. 4 amplop itu 4 biodata. Bukan isinya surat utang, tapi biodata masing-masing akhwat ini. 2 dari umum, 2 dari pondok pesantren. Kemudian dia dapat langsung pulang istikharah. Yang 2 itu umum Pak, dari orang kuliah umum tapi sudah ngaji. Istikharah. Setelah istikharah ternyata jatuh pilihan beliau itu kepada akhwat yang baru dari pondok pesantren yang baru hafal 30 juz. Masih muda, 30 juz. Dia nggak tertarik yang lainnya. Saya ketika ketemu beliau, saya nanya, sudah keluar keputusannya? Sudah. Milih yang mana? Yang insya Allah yang dari pondok tahfidz yang baru 30 juz. Masya Allah 30 juz Pak. Kalau Bapak, nggak usah tanya lah. Takutnya jawaban melukai hati kita. Saya tahu teman saya ini baru 15 juz. Baru 15 juz kalau tidak salah. Karena standarnya kalau di fakultas syariah itu 8 sampai 15. Maka kemudian beliau saya ngomongin, antum yakin mau nikah itu? Dia 30 juz loh. Antum 15 juz. Anak pondok itu kadang-kadang nanya hafalan Quran itu hal yang lumrah, bukan untuk sombong-sombongan, enggak. Tanya sama anak-anak pondok ya. Anak-anak pondok kalau hafalan juz nanya itu biasa kan? Bukan untuk sombong-sombongan. Sudah berapa juz? Itu biasa. Nah dia itu saya tahu baru 15 juz. Saya nanya, antum yakin istrinya antum 30 juz? 30 juz loh. Nanti kalau antum sholat di belakangnya, dia mikir ini suami saya 15 juz terus kan nambah-nambah. Itu masih mending daripada 3 surat yang terakhir kan Pak. Ternyata beliau yakin Pak. Nikah sama akhwat 30 juz, seorang ikhwan LC, kemudian nikah sama seorang akhwat 30 juz. Kemudian setelah nikah sederhana, kemudian pindah ke satu kota, setelah selesai ke kota kecil, hidup di pondok. Loh 2 tahun setelahnya itu saya ketemu, saya sudah dapetin beliau itu hafal 30 juz Pak. Ketika daurah itu dia menghafalkan tuh lamat-lamat, saya dengan ini kelihatannya juz 23. Saya tanya loh, antum sudah nambah hafalannya? Sudah. Berapa sekarang? 30 juz. Masya Allah. Refleks
pertanyaan saya, antum ngafal di pondok tahfidz mana, sama kiai dan ustadz siapa? Enggak, saya sama istri saya. Jadi istri saya itu belajar bahasa Arab, fikih, usul fikih, semuanya tentang fakultas syariah itu dia belajar sama suaminya karena seorang LC. Nah, dia belajar dari istrinya, hafalan Quran, Pak. Jadi dia cerita kayak setiap habis maghrib sama habis subuh itu saya nyetor hafalan sama istri saya. Saya bayangkan istrinya itu kalau habis maghrib sama habis subuh duduk, sini nyetor. Kemudian kluk-kluk nyetor. Tapi 30 juz, Pak. Berkah atau enggak berkah pernikahannya? Berkah. Walaupun sederhana. Banyak ustadz-ustadz sholih yang saya lihat itu pernikahannya sederhana, betul, Pak. Karena yang mereka kejar itu adalah lebih baik kemudian mencari keberkahan itu. Kalau memang ada tabungan kita lebih, kita pakai untuk kemudian kita nikah, kita berikan nafkahnya atau kita berikan kelebihan itu kepada fakir miskin. Saya salut tuh, ada salah satu pesepak bola di Jerman itu nikah, orang Turki, tapi keturunan Turki itu nikah, dia ngundang pengungsi-pengungsi Suriah, Pak. Ya itu, lupa saya namanya, enggak Maradona atau siapa saya enggak tahu. Tapi kemudian dia ngundang pengungsi itu, Masya Allah itu. Makanya disitulah kita paham, menyederhanakan pernikahan. Nanti kalau ada yang kemudian mau nikah dengan ini, sederhanakan saja. Kalau memang kemampuannya sedikit. Dan jangan kemudian Bapak merasa tiba-tiba dikasih undangan cuma lewat WA. Cuma kemudian pakai kertas undangan 1 lembar. Fotokopian lagi. Jangan merasa, ini nikah macam apa ini. Jangan gitulah. Memang mungkin mampunya memang pakai kertas fotokopi, Pak. Mau apa? Karena orang soleh itu dibagi oleh Allah 2. Muwassa'un lahu fid dunya, muwassa'un lahu fi akhiratihi. Ada orang soleh itu lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kedua, mafturun lahu fid dunya, sempit dunianya, lapang akhiratnya, Pak. Dan kita tidak bisa maksa orang soleh yang datang dalam teras kehidupan kita itu harus berlimpah kayak Nabi Sulaiman. Ada orang soleh yang datang dalam teras kehidupan kita itu kayak Nabi Muhammad. Dengan kesederhanaan yang dia dapatkan. Dan kita tidak bisa maksa. Kamu itu harus kayak Nabi Sulaiman. Tidak bisa, Pak. Dan itu harus kita maklumi. Makanya yang keempat sebab perzinahan itu mahalnya pernikahan. Jadi antum cari orang tua yang bisa untuk untuk memahami ini bareng-bareng. Kalau antum mendapati calon mertua antum belum paham, ya jangan marah. Berarti kewajiban kita menyampaikan dan terus menyampaikan supaya dia paham. Dan itulah yang kita harus mengerti. Bapak yang di sini nanti kalau putri-putrinya sudah dewasa, kalau ada yang sudah ngelamar, ya sudah. Kemampuan kita berapa? Keluarga kita mampunya itu pernikahan 100 juta, sudah 100 juta saja. Selebihnya dipakai untuk kemudian kebaikan. Kasih ke fakir miskin supaya lebih barokah untuk keluarga yang baru terbentuk. Allah alam bisawab. Nah, itulah yang menjadikan kita paham sebab perzinahan itu 4. 1, pihak laki-laki remeh dalam sholat, pihak perempuan hilang rasa malu. 2, kepala keluarga hilang sifat dayusnya. Bercokol di dalamnya itu sifat dayus sama membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Apa? Hilangnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, yaitu adalah karena banyak di antara kita, kemudian yang keempat itu memahalkan biaya pernikahan sampai terjadinya perzinahan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti dan memahami betapa pentingnya kita menjaga diri dari perzinahan-perzinahan yang ada. Makanya laki-laki, pemuda yang mampu menjaga dirinya dari perzinahan, Masya Allah itu. Laki-laki yang mampu menjaga dirinya dan perempuan di masa mudanya itu dari perzinahan, salah satu di antara Allah mencintai seseorang itu adalah laki-laki dan perempuan yang mampu menjaga syahwatnya dan hidup dalam kesucian sampai dia menikah. Dan terjaganya kita dari perzinahan itu sangat dipuji oleh Allah. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya bahwasanya terjaganya kita dari perzinahan itu sangat dipuji oleh Allah? Perhatikan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu melewati 4 momentum dalam hidupnya yang sangat kita ingat dari kisahnya Nabi Yusuf. 1, Nabi Yusuf dibuang di sumur tua dan bersabar. 2, Nabi Yusuf kemudian menjadi budak dan kemudian beliau di penjara. Kemudian Nabi Yusuf itu dibuang, kemudian Nabi Yusuf jadi budak. Ya. Yang ketiga, Nabi Yusuf kemudian beliau berada di balik penjara. Yang keempat, Nabi Yusuf kemudian digoda dengan perzinahan.
Mana yang paling kita ingat dan yang paling banyak dipuji oleh Allah? Bukan Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur, bukan Nabi Yusuf ketika dia di penjara, bukan Nabi Yusuf ketika dia menjadi budak, tapi momentum kehidupan yang paling indah dari Nabi Yusuf yang dipuji oleh Allah dan sangat kita ingat dari kisahnya Nabi Yusuf itu apa? Selamatnya Yusuf dari perzinahan. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dari dalilnya Nabi Yusuf, Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa berkata, dari dalilnya Nabi Yusuf itulah kita paham, meninggalkan perbuatan haram, salah satunya zina, itu meningkatkan drastis kedudukan kita di hadapan Allah. Menaikkan drastis kedudukan antum di hadapan Allah. Itulah orang-orang yang mereka menjaga dirinya dari perzinahan. Makanya dimudahkan. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebaikan insya Allah. Sekarang mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaannya di mana Pak Iban tadi? Kok hilang ya? Oh ini. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, untuk hari ini mungkin tidak membuka pertanyaan, untuk memprioritaskan pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Yang pertama, apakah sholat tobat hanya dilakukan sekali atau setiap melakukan perbuatan dosa? Setiap melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maka kita sholat tobat 2 rakaat, karena sholat tobat ditetapkan dengan derajat hadis yang hasan, sebagaimana riwayatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya kita untuk melaksanakan sholat tobat pada dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Saya, antum tiba-tiba teringat dosa besar yang kita pernah lakukan. Kita ingat, wah tuh saya pernah bentak ibu saya, tapi ibu saya sudah meninggal dunia. Sudah sholat tobat 2 rakaat. Ya Allah, dulu saya pernah nyuri infak masjid. Nah, sholat tobat. Ya. Maka itu dilakukan. Tapi tidak dilakukan pada dosa-dosa kecil. Terkhusus pada dosa-dosa besar ketika kita khawatir akan terjerumus kembali kepada dosa-dosa itu. Jadi tidak boleh setiap hari melakukan dosa. Tidak boleh setiap hari kita melakukan dosa. Tidak boleh setiap hari kita melakukan sholat taubat. Setiap hari, kenapa Pak? Setiap hari sholat taubat. Ya, manusia siapa sih yang tidak lepas dari sholat, dari kesalahan dan dosa Ustadz? Ya, tidak salah. Itu tidak ada syariatnya. Ustadz, apakah melaksanakan akad lagi setelah melahirkan pasangan yang akad ketika hamil? Ini terjadi perbedaan para ulama. Kalau menurut madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, maka menikahi wanita yang sedang hamil termasuk salah satu di antara perkara yang tidak menjadikan pernikahan itu sah. Sebagian Syafi'iyah mengatakan sah, tapi saya memiliki kecenderungan pendapat bahwasanya pernikahan yang dilakukan pada waktu hamil itu adalah tidak sah. Pernikahan yang dilakukan ketika sedang hamil itu tidak sah. Kalau ada orang memaksakan menikah ketika hamil, maka Rasulullah mengatakan la tuta'u hamilun hatta tadha'. Tidak dinikahi orang yang hamil sampai melahirkan dulu. Dan syaratnya yang pertama adalah kalau kita menikahi orang yang hamil, satu, memastikan betul bahwasanya wanita yang kita nikahi ketika hamil sudah bertobat dari zinanya. Karena menikahi perempuan berzina itu tidak boleh. Dan laki-lakinya juga kemudian betul-betul sudah bertobat. Yang kedua, memastikan bahwasanya rahim itu memang betul-betul dari orang yang menzinainya. Makanya itu akan diselesaikan dengan masa istibra' ketika membersihkan rahimnya dulu. Makanya saya termasuk cenderung kepada pendapat pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, pernikahan yang diselenggarakan ketika masih hamil itu pernikahan yang tidak sah. Sekaligus pula pendapat ini kenapa saya pilih, bukan hanya berdasarkan dalil, tapi ini sangat efektif memberikan efek jera kepada orang sebelum dia berzina. Kalau setiap orang yang berzina ketika hamil langsung diperbolehkan untuk menikahi, nanti anak-anak muda akan cenderung meremehkan. Sudah apa-apa, yuk.
Nanti kalau hamil kawin. Kan gitu. Dan itu adalah salah satu perkara yang menyebabkan orang akhirnya meremehkan tentang perzinahan. Bagaimana caranya tobat dari zina dan bagaimana caranya agar dosa zina itu diampuni oleh Allah? Taubatan nasuha. Dan harus hilang dan harus kemudian menjauh dari semua perkara yang bisa menjatuhkan dalam perzinahan. Kalau dia berzina di komunitas itu, maka tinggalkan komunitas itu. Dan tidak boleh lagi bersama dengan komunitas itu. Kalau dia zinanya di kampung itu dan wanita yang dia zinai dan laki-laki yang dia zinai masih di tempat itu, dia tinggalkan kampung itu dan pindah kontrakan di tempat yang lain. Dan disesali. Bisa nggak dirajam sendiri Ustaz? Rajam tidak boleh dilakukan secara personal dan individu. Jangan nanti datang ke saya, Ustaz. Iya, tolong rajam saya Ustaz. Ya, saya ditangkap polisi. Maka nggak bisa, karena rajam itu yang melakukan itu adalah khilafah, khalifah. Ulil amri, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah. Ulil amri itu allati tahakkama bi kitabillahi wa sunnah, yang menjalankan kitabullah dan sunnah. Nah, maka itu yang menjalankannya. Kalau pemimpinnya tidak berhukum kepada kitabullah dan sunnah, ya jangan mengharapkan akan mengamalkan hukum itu. Yang berikutnya, bagaimana tanda orang kalau zina itu kemudian dia bertobat, kemudian diterima tobatnya? Nah. Mana tadi? Tanda orang yang diterima tobatnya kalau dia berzina, maka kalau dia sudah betul-betul ingin bertobat dan belum ditegakkan hukum Allah, maka dia di rumah menyesali dan terus melakukan kemudian penyesalan itu diiringi dengan banyak sedekah untuk menghapuskan dosa zina yang dia lakukan. Karena fungsinya sedekah itu inna shadaqata tudfi'ul khataaya kama anal ma'a yudfi'un nar. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan api neraka sebagaimana air memadamkan api. Banyak sedekah. Kumpul sama orang solih, duduk di majelis ilmu, dan orang yang berzina meniatkan setiap perbuatan baik yang telah dia lakukan, salah satunya untuk memadamkan dosa zina yang pernah dilakukan. Saya ikut taklim hari Rabu malam. Salah satu niat saya adalah memadamkan dosa perzinahan yang pernah saya lakukan dulu. Itu yang kita lakukan bagi orang yang berzina. Boleh nggak dia pindah ke tempat gitu, supaya dia melaksanakan, supaya dilakukan hukuman rajam? Itu memberatkan diri. Dia pindah ke Saudi supaya bisa dirajam. Tidak usah. Menyesali dirinya, insya Allah tobatnya diterima. Gimana orang yang berzina itu tobatnya diterima? Taubat zina yang diterima oleh Allah itu akan menjadikan dirinya lebih baik kondisinya daripada sebelum dia bertobat. Yang apabila kalau dia perempuan, asalnya membuka aurat, lalu menutup aurat. Kalau sebelumnya dia laki-laki yang tidak pernah datang ke masjid, setelah dia bertobat dari zina, datang ke masjid. Kalau dia adalah orang yang gampang ngobrol dengan perempuan setelah bertobat dari zina, dia menjaga dirinya dari wanita karena dia tahu kelemahan dia itu kalau sudah sama perempuan, akhirnya menjaga diri, itu taubat yang diterima oleh Allah. Itu cirinya taubat orang yang diterima oleh Allah dari perzinahan. Apakah orang yang berzina masih ada kemungkinan untuk masuk surga? Masih, selama dia beriman kepada Allah. Ada nggak kisah dan dalil seorang sahabat yang berzina lalu masuk surga? Ada. Ma'is bin Malik, dia berzina padahal dia sudah menikah. Dan kemudian Ma'is bin Malik dengan tobat yang dia berikan kepada Allah ketika dia dirajam, akhirnya Ma'is bin Malik itu mendapatkan surga. Ya. Yang berikutnya. Untuk anak hasil zina, kalau cewek pas nikah bintinya kan nggak boleh ke ayah, kata Ustaz tadi Hidayat. Ya memang nggak boleh, itu kata Rasulullah. Kalau kemudian anak zina itu ketika disebutkan pas ijab qabul, maka bapaknya yang memancarkan air ke rahim ibunya ketika berzina sebelum pernikahan itu, ayahnya tidak boleh menikahkan. Dan namanya memang tidak boleh dinasabkan, bukan ketika ijab qabul, dari semenjak kecil. Karena konsekuensi kalau ada perzinahan A, zina dengan B, lahir C, apa konsekuensinya? C ini tidak boleh bernasab kepada A. C bin A, C binti A, nggak boleh. Yang kedua, kalau salah satu di antara keduanya meninggal tidak saling mewarisi. Anaknya C meninggal tidak mewarisi A, kalau A meninggal C tidak bisa mewarisi. Antum bayangkan itu.
Betapa terpuruknya perasaan seorang anak ketika dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Karena ayahnya itu membentuk dia sebelum terjadinya ijab kabul. Makanya mikir sebelum orang itu berzina. Yang ketiga konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya adalah dia tidak boleh menikahkan kalau ini perempuan. Ya terus sama siapa Ustaz? Sama wali hakim. Oh nanti kasihan anaknya. Lo lebih kasihan mana nanti kamu akan digugat pada waktu hari kiamat? Ya janganlah keburukan itu disusul dengan keburukan-keburukan lagi yang lebih besar. Salah satunya dengan berdusta. Ya memang bagaimana sudah berzina kok? Ya memang harus kemudian bertanggung jawab. Salah satunya ya siap menyampaikan itu kepada anak. Apapun nanti perlakuan yang diberikan anak, ya itu tanggung jawab kita untuk menggugurkan dosa. Kalau tiba-tiba anaknya berubah, ya anggap itu ujian setelah kita bertobat. Karena fungsinya ujian setelah kita bertobat itu apa? Fungsinya ujian setelah kita bertobat itu menggugurkan dosa-dosa kita. Setelah dia terus terang, akhirnya anaknya benci sama dia, ya itulah cara Allah mungkin untuk ngurangin dosa-dosa kita. Ketika kemudian ada orang yang berzina lalu sampai kemudian hamil. Karena orang kalau berzina mikir 1000%, 1000 kali, itu mungkin mikir dia tidak akan pernah berzina kalau dia paham konsekuensi dari perzinahan yang dilakukan. Paham? Sampai di sini. Untuk Ustadz Umar minta, ya untuk siapa lagi? Untuk saya insya Allah. Apakah setelah berzina kemudian menikah, menikahnya tidak sah Ustadz? Menikah pada saat perempuan hamil, sudah dijawab tadi. Kita tahu ada macam-macam zina. Seperti zina mata, zina tangan. Nah, zina mata melihat, zina tangan memegang. Tapi itu bukan zina secara yang disebutkan dengan dosa besar. Zina dosa besar itu yang mewajibkan hukuman. Karena zina itu ada yang mewajibkan hukuman, ada yang cuma melahirkan istighfar. Antum memandang, sekali itu miliknya antum, miliknya saya. Sekali. Kalau 2 kali, nah itu sudah zina. Dosa yang harus disertai dengan istighfar. Tapi semua itu tidak melahirkan konsekuensi ukubah, tidak melahirkan konsekuensi hukuman hudud, yaitu adalah rajam. Yang melahirkan hukuman itu zina yang dilakukan dengan alat kemaluan, alat kelamin. Bertemunya iltiqaul khitan bil khitan, kalau bahasa fikihnya. Ketemunya alat khitan dengan alat khitan. Nah itu yang namanya zina yang melahirkan konsekuensi hukuman. Kalau dia belum nikah sebelumnya, dan belum pernah zina sebelumnya, maka dia yastaghrib, kemudian dia diasingkan dan kemudian dicambuk. Diasingkan sesuai dengan kebijaksanaan khalifahnya. Mau ditaruh di mana? Mau ditaruh kemudian di Nusa Kambangan? Boleh. Mau ditaruh di bawah gua? Boleh. Terserah. Kalau dia belum pernah melakukan sebelumnya. Kalau dia sudah pernah melakukan zina, atau dia sudah menikah, tapi kemudian bercerai, atau masih menikah, nah itu dia sudah pernah melakukannya. Itu namanya muhson. Dan muhson itu hukumannya adalah bagaimana dia harus dirajam. Jadi bedakan kalau zina mata, konsekuensinya istighfar. Zina tangan, konsekuensinya istighfar. Tapi kalau zina, kemudian sudah alat khitan dengan alat khitan, itulah yang melahirkan hukuman yang disebut dengan rajam. Ustadz, saya mau nanya, ini berkait. Ustadz, kalau kita masih berkomunikasi dengan mantan, padahal kita sudah menikah, apakah termasuk perbuatan zina? Ngapain? Mantan itu buang pada tempatnya. Kalau kata anak muda, ya enggak usah lah, enggak usah. Ustadz, jika saya mau nanya, ini berkaitan zina. Bagaimana jika seorang wanita baru tahu hukum tentang zina dan ingin bertobat, apakah dosanya bisa diampuni? Sudah kita jelaskan. Kalau pelaku zinanya sama-sama sudah menikah dan akhirnya sama-sama sudah bertobat, bagaimana penebus dosanya? Tadi menyesali, banyak melakukan kebaikan, banyak meniatkan kebaikan dan ketaatan yang dia kerjakan untuk menebus dosa-dosa dari zina yang pernah dikerjakan. Insya Allah Allah terima tobatnya. Ustadz, saya Al-Ayubi dari Cekir. Bagaimana tentang hukum pelaku zina yang tadi Ustadz sampaikan? Bagaimana jika kita harus menyampaikan ke anak hasil perzinahan, artinya kita membuka aib kita sementara Allah telah menutup aib kita. Kalau berkaitan tentang masalah pernikahan, kalau memang tidak usah, kalau tidak ada berkaitan pernikahan tidak usah dijelaskan. Contohnya anak kita laki-laki tidak usah jelasin, nak kamu dulu itu anak zinanya Abi, tidak usah, tidak ada hubungannya dan tidak perlu.
Karena kalau dosa sudah ditutup sama Allah, tidak usah dibuka. Tapi itu harus dibuka kalau sudah berkaitan tentang hukum. Membuka dosa itu boleh dalam beberapa kondisi. Kalau membuka dosa tidak ada kondisi yang membutuhkan kita buka dosa hanya untuk membanggakan, itu tidak boleh. Nah sini, ya Bi. Abi dulu itu playboy. Setiap wanita yang lihat Abi itu pasti senang sama Abi. Ibumu itu korbannya Abi. Itu tidak boleh, tidak ada hajatnya, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kemudian kita mendapati bahwasanya ada seorang anak perempuan, kemudian ternyata dia hasil perzinahan, kemudian mau dinikahkan sama bapaknya, kemudian bapaknya menolak, anaknya ngomong terus, kenapa sih Bi nggak mau nikahin gitu. Anaknya terus mendesak dan tidak mau nikah kecuali abinya yang menikahkan, ya bapak harus menjelaskan kan. Harus jujur berkata, karena ini sudah berkaitan tentang hukum. Karena tidak semua dosa itu harus ditutupin. Antum melihat ada orang yang nyuri infak masjid di sini. Antum lihat. Terus ketika kemudian ada laporan keuangan telah hilang uang sekitar 500.000 di kota infak nomor 1. Terus kemudian ada yang tahu nggak siapa yang mencuri? Saya Pak tahu Pak, tapi saya tidak akan membuka aibnya Pak. Enggak bisa kayak gini. Ya harus dikasih tahu itu yang mencuri, ini datanya, ini buktinya, gitu. Supaya ditegakkan hukuman. Supaya hukuman itu fungsinya membuat efek jera bagi orang yang melakukan dosa. Ana mau bertanya, banyak teman Ana yang belum ngerti agama, banyak minum khamr. Mereka tahu hukuman khamr itu haram, tapi masih mengkonsumsinya, tapi menganggap minum khamr itu keren. Bagaimana caranya mendakwahkan agar mereka tidak mengkonsumsinya kembali? Nah, cara berdakwah itu adalah dengan sesuatu yang lembut. Masuk, tapi jangan ikut-ikut minuman khamr. Masuk kita sampaikan, ajak pelan-pelan, kasih mereka mungkin hadiah. Kalau kemudian kita bisa menarik mereka satu persatu. Tapi ini panjang, ini harusnya kita membahas dalam fikih dakwah. Kapan-kapan Kak kita bahas nanti masalah fikih dakwah. Karena banyak sekali dalam fikih dakwah itu yang sering kita tidak jumpai. Salah satu kesalahan dalam fikih dakwah itu apa? Sering sekali orang yang berdakwah itu suka mengukur sepatunya orang dengan kaki kita. Itu kesalahan dalam dakwah itu. Itu insya Allah pada kesempatan yang lebih longgar dan lebih lapang sesuai dengan tema. Ustadz, jika seseorang melakukan zina, bertobat, ngulangin lagi, zina lagi, tobat lagi, apakah tobatnya diterima? Kalau kemudian dia selama bertobat bukan niat untuk mempermainkan tobat, tapi memang setiap dia bertobat itu menyesal, tapi setiap dia setelah menyesal itu akhirnya dia tidak kuat menahan nafsunya sampai berzina. Selama dia tobat dengan tobatan nasuha, maka Allah akan terima. Selama dia bertobat dengan tobatan nasuha. Tapi kalau ada di dalam hatinya dan perasaannya ada secuil perasaan untuk meremehkan hukumnya Allah ketika dia kemudian berzina karena menganggap Allah Maha Pengampun, maka adabnya Allah pedih. Makanya pastikan kita itu boleh, kita itu harus menempatkan kapan takut, kapan roja itu harus tepat Pak. Kalau akan melakukan dosa, jangan pakai sifat roja. Roja itu berharap sama ampunan Allah salah satunya. Oh Allah Maha Pengampun ya, jadi dosa Pak. Kalau orang itu akan berdosa, itu yang dia pikirkan itu adabnya Allah yang pedih. Tapi kalau sudah berbuat dosa, jangan pakai kemudian khauf, jangan pakai takut, tapi yang kita pakai itu roja. Allah Maha Pengampun. Jangan dibalik ya. Jadi kalau antum akan melakukan dosa, saya melakukan dosa, yang kita pikir, ya Allah adab Allah pedih, itu akan mengerem kita supaya tidak melakukan dosa itu. Jangan malah yang dipikir itu, Allah itu ampunannya sebagaimana butiran pasir di pinggir pantai. Ya, jadi zina Pak, jadi berbuat dosa nanti. Harus tahu kapan meletakkan takut dan kapan meletakkan harap. Ustadz, Ana Sandi. Wah, ini Pak Sandi Uno, enggak ya? Ana Sandi, Ana mau tanya, di lingkungan kita perzinahan memang sudah sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, terus umpama yang melakukan tetangga kita, maka apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan tentunya mengingatkan, menyampaikan terus, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz, saya mau tanya, apakah masturbasi termasuk zina yang dosanya sama sebagaimana zina dengan pasangan yang belum halal? Tidak, masturbasi tidak. Masturbasi itu hukumnya haram dalam kondisi-kondisi yang normal. Tapi masturbasi itu menjadi makruh ketika antum melakukan ketika kondisinya ingin menjaga dari perzinahan. Jadi hukumnya masturbasi itu para ulama memiliki
ragam hukum tetap tentang masalah masturbasi. Tapi hukum asal dalam masturbasi itu adalah hukumnya haram. Bagaimana hukum seseorang melarang suaminya untuk poligami, yang karena itu suaminya terlebus dalam perzinahan? Masya Allah. Ini jadinya panas gini ya. Syariat poligami itu syariatnya Allah, dan syariat Allah itu tidak pernah salah. Salah besar kalau kita mengatakan dan mempersepsikan bahwasanya poligami itu merupakan syariat yang melukai hati wanita. Ndaklah. Kalau ada syariat Allah melukai wanita, pertanyaan saya, terus yang tidak melukai wanita siapa kalau Allah sudah kita tuduh melukai wanita? Tetapi ketika kita memahami tentang syariat poligami, yang kita juga harus pahami dan harus kita mengerti, syariat poligami itu salah satu ujian besar bagi wanita. Makanya kalau ada di antara setiap laki-laki yang ingin berpoligami, pastikan prosesnya itu benar. Kalau kata istri saya, poligami itu berat bagi seorang wanita. Jangan ditambah berat dengan proses yang salah dan tidak ma'ruf. Ya, istri saya mengatakan itu. Benar, Masya Allah. Mengizinkan saya poligami. Tapi beliau menyampaikan, poligami itu berat. Jangan ditambah dengan proses yang tidak ma'ruf ketika melakukan itu. Supaya tidak menambah bebannya seorang wanita ketika menerima syariat itu. Makanya poligami kadang-kadang diingkari oleh wanita. Bukan karena wanita itu mengingkari syariatnya. Tapi karena mengingkari perbuatan yang tidak ma'ruf yang dilakukan oleh suaminya ketika melakukan itu. Sebenarnya kan di situ. Kalau teknisnya sudah benar, kalau kemudian istrinya tetap melarang, nah ini wanita-wanita yang harus kita doakan supaya dia mendapatkan kelapangan hati. Dan menerima poligami itu memang tidak gampang. Kadang-kadang dibutuhkan proses yang panjang dan kesabaran seorang laki-laki memahamkan dengan baik. Dan itu merupakan bagian dari indikator kebaikan seorang wanita, itu salah satunya memang menerima syariat poligami. Tapi kalau ada wanita belum bisa menerima, tetapi dia ingin belajar untuk menerima, itu benar, Pak. Tapi kalau wanitanya sudah membabi buta, tidak mau sama sekali menerima poligami, bahkan sang laki-laki sudah berusaha menyampaikan alasan syar'inya ketika dia membutuhkan itu, kok perempuannya tetap menolak, membabi buta dia menolaknya. Anak khawatir ini akan menjadi sebuah perkara yang akan diperhitungkan dia di hadapan Allah. Ya. Dan maaf, biasanya wanita yang menolak masalah poligami ketika suaminya memang betul-betul sudah layak melakukan poligami, itu biasanya tidak jauh-jauh dari poligami. Kadang saya pernah dapati ada wanita menolak poligami akhirnya berpisah dengan suaminya, ya akhirnya ujungnya di poligami juga. Poligami itu bagian dari solusi tapi bukan satu-satunya solusi dalam kehidupan rumah tangga, tapi itu bagian dari syariat. Dan Bapak, saya mengingatkan diri saya, poligami itu berat. Dan siapapun yang melakukan syariat poligami itu jangan menambah beban sang istri dengan proses yang tidak ma'ruf ketika melakukan itu. Tidak usah kemudian ketemuan dulu, pegang-pegangan tangan. Kemudian akhirnya dengan atas nama mau poligami, tidak bisa kayak gitu. Syaratnya harus benar, prosesnya harus benar. Seorang wanita seberat apapun dia menerima syariat poligami dan itu apabila terjadi, tapi selama suaminya melakukan dengan cara yang ma'ruf, maka mungkin nanti Allah yang akan mengkondisikan dan mengendalikan wanita tersebut perasaannya oleh Allah. Karena kita sudah mentaati dan mengikuti petunjuk Allah dalam persoalan yang semacam itu. Tapi kalau ada wanita melarang suaminya poligami punya alasan yang syar'i, itu juga laki-laki tidak boleh. Contohnya, gimana dia mau poligami, Ustaz? Wong nafkah kepada saya aja seringnya utang sama saya. Mau ngasih nafkah. Bulan ini punya uang enggak? Mi, punya 12 juta. Ya sudah buat nafkah kamu dulu ya. Utang saya 12 juta. Terus tiba-tiba habis utang ngomong, besok kelihatannya saya mau poligami. Mi. Wajar perempuannya marah tempeleng kanan kiri, Pak. Ya karena kewajibannya sama istri yang ini aja belum dilaksanakan. Karena kemudian kalau sudah semua kewajibannya sudah dilaksanakan, semua sudah ditunaikan, dia sudah melaksanakan kewajiban. Kalau ada kekurangan, ya wajar laki-laki itu punya kekurangan, sebagai wanita punya kekurangan. Kalau tiba-tiba dia dengan poligami dengan udur-udur syar'i yang dia sampaikan, maka
terjaganya seorang laki-laki dari perzinahan itu jauh lebih mulia daripada laki-laki yang berzina. Kemudian dia bisa pulang ke rumahnya, ketemu lagi sama istrinya, bisa mencampuri lagi istrinya, habis booking perempuan, transfer untuk perempuan yang dia zinai, kemudian pulang, kemudian dia akhirnya bisa berzina lagi, bisa mencampuri istrinya, bisa ketemu anak perempuannya sambil senyum. Itu yang lebih memusingkan untuk kita pikirkan, Pak. Dan maaf ya, banyak laki-laki yang sok berkata, apa itu poligami? Padahal dia berzina. Itu persis kayak orang barat itu. Sering melecehkan, syariat Islam itu poligami, itu begini. Padahal dia berzina dengan banyak perempuan. Mana yang lebih mulia? Nah, itu yang kita harus mengerti. Memang poligami ini sensitif. Harusnya nanti yang menyampaikan, praktisinya saja. Nanti kapan-kapan lah kita menyampaikan ketika ada ustadz mungkin yang sudah poligami yang harus menyampaikan. Saya tadi pagi itu berbicara tentang syariatnya Allah di satu kajian di Jakarta. Qadarullah Pak, saya menyampaikan kajian itu di depan ibu-ibu. Lah ibu-ibunya nanya, masalah syariat itu yang ditanya masalah poligami. Padahal saya nggak membahas poligami. Ya karena ditanya ya jawab. Saya jelaskan panjang lebar Pak. Tanpa saya sadari, sahibul baitnya itu ternyata juga dipoligami. Dan berkata, saya dipoligami dan alhamdulillah baik-baik saja. Banyak orang yang berpoligami masalah, banyak. Saya tidak mengingkari itu, karena proses-proses yang mungkin kurang ma'ruf. Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ini, apakah yang di atas sama dengan yang di bawah mendengarnya, nggak ngerti. Wah masih banyak banget ini, Masya Allah. Ya. Ketika suami rajin ibadah, puasa tidak pernah tinggal, sholat sunnah juga dilakukan, keluar kota. Tapi setiap keluar kota melakukan zina berkali-kali dengan wanita yang berbeda. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ini benar ini. Puasa tidak pernah tinggal, puasa Ramadan, sholat sunnah juga dilakukan. Mungkin sholat sunnahnya dilakukan karena ingin dapat kedudukan di mata istrinya kali. Tapi setiap bertugas keluar kota melakukan zina berkali-kali dengan wanita yang berbeda. Ini sehat laki-lakinya. Kalau ada seorang perempuan mendapati suaminya sudah berzina, maka ada dua Pak. Dipersilahkan wanita itu untuk berpisah dari suaminya. Karena itu termasuk udzur syar'i. Pisah. Tapi kalau dia melihat suaminya akan bertobat, menunggu melihat proses tobatnya seorang suami boleh. Kalau sudah mulai kelihatan pengen bertobat. Tapi kalau wanita minta cerai, saya minta pisah, saya khulu. Khulu itu pisah dari jalur wanita. Saya khulu. Maka kemudian diperbolehkan kalau alasannya itu adalah karena perzinahan. Kapan wanita boleh meminta pisah dari seorang laki-laki? Dosa-dosa besar yang dilakukan suami. Suaminya bunuh, suaminya makan yang haram, suaminya pecandu khamr, suaminya penjual narkoba, suaminya pezina, tidak sholat, suaminya dukun, suaminya liberal, pikirannya itu suka mengkritik Quran dan Sunnah. Itu alasan-alasan diperbolehkan wanita untuk meminta pisah dari suaminya. Tapi kalau alasannya itu tidak syar'i, suaminya jarang ngobrol, suaminya tidak romantis, suaminya kurang putih, nah itu tidak boleh meminta pisah. Yang lainnya insya Allah kita jawab dalam pertemuan kita berikutnya. Masih ada sekitar 10-an lebih yang belum terjawab. Insya Allah ini ada yang penting nih. Ana mau tanya bagaimana hukum tes keperawanan jika ingin menikah dengan seseorang yang bekerja di instansi tertentu dan dokter yang memeriksanya laki-laki. Ngapain dites keperawanan? Dan dokter yang memeriksanya laki-laki atau harus melanjutkan atau menyudahi ta'aruf ini. Kenapa harus minta tes keperawanan? Karena keperawanan itu bisa jatuh dengan banyak sebab. Ya atau tidak? Ada di antara bapak-bapak yang dokter? Karena mungkin dia jatuh terlalu keras, bagian belakang ataupun pantatnya menyebabkan pecahnya keperawanan. Banyak sebabnya dan tidak selalu harus dengan perzinahan. Lalu kemudian disuruh tes keperawanan, dokternya laki-laki. Tidak boleh. Belum nikah sudah ngatur-ngatur kayak gitu. Ini belum nikah loh ini.
Sudah diatur-atur kayak gini, nikahin dulu baru diatur-atur. Wong kita sudah nikah aja nggak boleh nanya kok. Dulu kamu sama siapa aja? Nggak boleh, ditanya-tanya itu nggak boleh. Biarkan aku dengan masa laluku yang kelam dan gelap. Biarlah kematian akan terkubur bersama dengan masa laluku. Sedep. Nggak boleh nanya-nanya. Kamu dulu sebelum sama saya sama siapa aja? Sama banyak laki-laki, Mas. Sama siapa aja? Salah satunya sama abangmu. Loh, abang saya juga. Nggak boleh lah. Itu nanti malah menyempitkan dadanya kita. Sudah, kalau kita mendapati wanita ini baik, kalaupun kemudian dia pernah kelam dengan dunianya, kemudian dia sudah menunjukkan itikat untuk bertaubat, sudah. Tidak usah ditanya-tanya. Apalagi tes keperawanan. Dokter yang memeriksanya laki-laki. Kasihan dokternya. Dan itu tidak syar'i untuk dilakukan dan dikerjakan. Ya. Saya tidak tahu nih apakah ada instansi yang mewajibkan tes keperawanan kayak semacam ini. Allah alam. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada apa yang kita kaji dan kita pelajari. Mohon maaf, tapi semoga setiap bercandanya saya tidak sampai berlebihan. Tidak ada niatan saya kecuali supaya kita memahami betapa dahsyatnya masalah perzinahan di hadapan Allah. Barakallahu fikum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.